Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Perkenalkan, nama saya Nikoma Perintah Wahyuni nomor absen 16 dari kelas 12 Kesehatan 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan iklim dan kesetimbangan sosial. In 2030, the Earth will experience rapid progress in the industrial sector. However, this progress has had a negative impact on the Earth's climate. Perubahan iklim adalah fenomena global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca atau seperti karbon dioksida CO2 atau metana atau CH4 akibat aktivitas manusia terutama Station, industrial waste, burning of fossil fuels, and uncontrolled waste. dampaknya sangat luas termasuk daerah suhu bumi, percairan es di kutub cuaca ekstrim dan naiknya permukaan air di laut. Namun, dampaknya perubahan iklim tidak dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat lebih rentan seperti masyarakat miskin, nelayan, petani kecil dan penduduk di daerah pesisir lebih terkena dampaknya. Di sini letak hubungan perubahan iklim dan kesetimbangan sosial. Dampak sosial dari perubahan iklim. Yang pertama, kesetimbangan ekonomi. Negara maju memiliki sumber daya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Sementara, negara berkembang seringkali kekurangan dana dan teknologi. Sektor dampak sosial dari perubahan iklim. Yang kedua, kerentanan masyarakat miskin. Masyarakat miskin lebih sulit pulih dari bencana iklim seperti banjir dan kekeringan karena keterbatasan sumber daya. Banyak dari mereka bergantungan pada pertanian dan perikanan yang sangat berdampak oleh perubahan iklim. Yang ketiga, migrasi dan konflik sosial. Perubahan iklim memaksa jutaan orang meninggalkan tempat tinggal mereka akibat bencana alam dan degradasi lingkungan. Meningkatkan migrasi ini dapat menyebabkan ketegangan sosial dan ekonomi di daerah tujuan. Yang keempat, ketidakadilan gender. Perempuan di banyak negara berkembang lebih berdampak karena peran mereka dalam mengelola sumber daya seperti air dan pangan. Akses mereka ke pendidikan dan pekerjaan seringkali lebih terbatas, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Solusi untuk kesetimbangan sosial. Yang pertama, kebijakan yang adil. Negara harus menerapkan kebijakan iklim yang memperkembangkan kelompok rentan seperti subsidi energi terbarukan untuk masyarakat miskin. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, terutama di daerah terdampak. Yang ketiga, ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Investasi dalam negeri terbarukan, pertanian berkelanjutan dan transportasi ramah lingkungan dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, kerjasama global. Negara maju harus membantu negara berkembang dengan transfer teknologi dan perdanaan untuk mengurangi dampak perubahan iklim secara merata. Perubahan iklim bukan hanya memasalahkan lingkungan, tetapi juga tantangan sosial yang memperburuk kesetimbangan ekonomi dan sosial. Solusi yang berkeadilan harus melibatkan kebijakan yang inklusif, peningkatan kesadaran, serta kerja sama global. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan kesetimbangan sosial dan melindungi bumi untuk generasi setiap individu bisa berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim, seperti menghemat energi, mengurangi konsumsi plastik, dan mendukung kebijakan lingkungan yang adil.
Perubahan dari kecil banyak bisa membawa dampak besar bagi dunia. Sekian dari materi saya ucapkan dengan Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em xin